Barang ini dijual seharga barang asli. Ia bertemu pakar, bantu cek, tapi malah diserang. Kim tidak panik, membalasnya dengan tenang. Apa kamu tidak pernah jual barang antik? Pakar yang mendengar itu, demi melunasi hutang. 2 hari lalu, ia menjual barang antik. Kim bilang, bantu ia jual. Kalau laku, akan beri ia komisi 20%. Pakar tidak mau setuju, tapi komisi yang diberikan besar. Jadi ia buat lelang. Dengan harga 650 juta, laku terjual oleh pria ini. Dengan modal awal ini, Kim setiap hari menggambar dan mencetak uang palsu. Bisa luntur kalau kena alkohol? Lee tidak mengerti, tapi Kim memang berencana biar uang luntur. Ia cari seseorang yang hampir bangkrut tanpa bertanya. Kim bilang, mau investasi 100 juta. Aeri bingung. Ia melihat Kim sedang menatapnya. Aeri curiga. Kim melihat dadanya. Salah. Kim, lihat kalungnya. Lihat sekilas. Bila dijual sangat berharga, Kim ajak Aeri ke toko perhiasan. Hasilnya, itu berlian asli. Mereka diajak ke ruang VIP. Kim menolak dengan sopan. Diam-diam taruh tas ke bawah sofa. Kim bawa Aeri ke toko perhiasan lain. Petugas belum pernah lihat berlian ini. Mereka ke ruang VIP untuk berunding. Kali ini Kim setuju. Ia diam-diam cek CCTV dan brankas di sini. Sepertinya toko ini akan jadi targetnya. Mencuri berlian senilai 50 miliar. Tapi toko ini penuh dengan CCTV. Kim dan Lee sulit masuk. Akhirnya cari teman Lee, seorang hacker. Lee pura-pura mabuk ke depan pintu toko, gedor pintu agar alarm berbunyi. Sebelum pergi, ia taruh bom di kaca. Saat polisi datang, Kim tekan tombol, asap dari dalam keluar, meledak. Kaca toko pecah. Dari dalam toko keluar asap tebal. Polisi bergegas lapor ke kantor. Kim dan Lee bergegas masuk ke toko perhiasan lain. Semua CCTV mati, dikontrol oleh hacker. Lee mulai scan dengan cepat, tahu kodenya. Kim ahli dalam buka kunci. Ini impor dari Swiss. Keamanan tinggi. Sulit untuk dibuka. Ia berusaha. Belum 10 menit. Langsung kebuka. Ia mencuri berlian senilai 50 miliar. Banyak berlian yang hilang. Tapi John terlihat santai. Ia tidak senang. Ternyata ia berencana curi 150 miliar. Tapi tidak tahu, Kim adalah pencuri. Hebat. Hari itu John menangkap Kim. Kesini, mengancam Kim dengan nyawa temannya. Paksa Kim gabung ke timnya. Berjanji akan beri mereka 8 miliar per orang. Kim setuju. John berencana ke bea cukai. Curi 150 miliar. Ia juga beli jenis brankas yang sama untuk Kim latihan. Lalu ada dana bea cukai. Analisisnya jelas. Cukup Kim buka kunci, menukar dengan uang palsu. John bertugas ambil 150 miliar. Saat semuanya meneliti rute di sekitar bea cukai, pengawasan ketat, diawasi polisi. Bisa sampai di sini, mereka mengirim 150 miliar seberat 5 ton. Ini tidak masuk akal. Kim datang, kasih ide. Ia lihat kontainer di sana, buat beberapa ledakan, lalu alarm berbunyi, agar hacker bisa sabotase. Sistem diribut, butuh 1 jam. Mereka ada cukup waktu mengantar 150 miliar. Kim tahu jika John dapat uang, pasti mereka akan dibunuh. Kim diskusi dengan Lee, bawa uang tunai. Percakapan mereka didengar hacker. Hacker dari awal disogok John, hianati mereka. John buat banyak ledakan, menarik perhatian polisi. Kim menyamar, menyelinap, masuk ke bea cukai. Hacker mulai sabotasi sistem. Waktu perbaikan sistem singkat. Sistem diribut. Sistem keamanan semua dimatikan. Mereka masuk. Kim melihat brankas, membuka kunci brankas. Hanya butuh 10 menit. Berhasil. Pintu terbuka. Di dalam, uang 150 miliar. John segera ambil uang itu. Saat sistem kembali, 150 miliar berhasil mereka ambil. Petugas datang. Gawat. Kim kabur. Ia ganti pakaian, lalu dihampiri John. John tahu rencana Kim. Ia juga tanya Aeri, adik bosnya. Diam-diam suruh orang menangkapnya, mengancam Kim. Suruh ia bawa bom untuk mengalihkan polisi. Kim tidak tahan, bawa bom lompat ke laut. Di sini, seorang polisi tembak Kim. John meledakkan bom, membunuh Kim. Kim yang tahu, merasa sedih. Tak menyangka hacker mengkhianati mereka. Hacker menusuk Lee. Bawahan John lihat, tanpa bicara apa-apa. Mereka kumpul di pabrik, melihat John buka 150 miliar uang palsu.
Di dalam juga, uang palsu, tidak ada uang asli. Tiba-tiba telepon masuk. Kim tidak mati. Bukti kriminal John dikirim ke polisi. Polisi yang tembak adalah rencana Kim. Bahkan telepon ini untuk mengulur waktu. Suara sirene terdengar di lokasi. Hacker menolong Aeri. Ternyata ia tidak di pihak John saat Lee ditikam. Juga akting untuk dilihat John. Semua ini rencana Kim. Ia menabrak mobil John. John sadar Kim ingin datang balas dendam, karena bawahan John bunuh bosnya Kim. John ditangkap, lalu dipenjara. Kim dan Lee menyamar, bawa kupon itu ke lantai, disiram alkohol, warnanya luntur, jadi uang asli. Ternyata Kim ubah uang asli jadi uang palsu, lalu ditimpa 150 miliar uang palsu. Saat John lihat, itu semua uang palsu. Sayangnya, Kim berhasil balas dendam. Di saat ini, ia ajak Aeri